Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kabupaten Cilacap dan Temanggung rusak diterjang puting beliung. Bahkan sejumlah rumah roboh rata dengan tanah. Jelang Ramadan, warga desa Manggis di Kabupaten Boyolali menggelar tradisi nyadran atau ziarah makam. Dari kota Solo, sambut perayaan Nyepi, warga gelar kirap seni budaya dan ogoh-ogoh. Bulan Ramadan tinggal hitungan hari, harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Di kota dan Kabupaten Semarang harga sayuran mayoritas naik, bahkan harga daging dan telur ayam kini tembus Rp30.000 per kilogram. Harga cabai, bawang, dan sayur di kota Semarang naik memasuki bulan Ramadan. Di pasar Peterongan, harga cabai rawit merah naik hingga Rp80.000 per kilogram. Begitu juga cabai merah keriting dijual Rp60.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih pun ikut naik Rp10.000. Kini dijual Rp40.000 per kilogram. Begitu juga harga sayur seperti tomat, wortel, kol, dan brokoli serta kentang yang naik sekitar Rp3.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat pedagang turun omset hingga 50%. Ya agak susah karena kan semua barang naik, jualnya agak sulit ya Bu ya. Harapannya sendiri gimana Bu? Harga kembali stabil atau gimana? Ya harapannya mintanya ya kembali stabil biar normal. Ya pembeli juga banyak ya Bu. Ya. Tak hanya di kota, di Kabupaten Semarang juga merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok. Di pasar tradisional Bandarjo Ungaran, harga ayam potong dijual Rp33.000 per kilogram. Sama halnya dengan telur ayam yang dihargai Rp30.000 per kilogram. Diikuti harga bawang merah yang menyentuh angka Rp30.000 per kilogram. Harga beras pun ikutan naik jadi Rp14.000 per kilogram. Lonjakan harga ini kerap terjadi saat memasuki bulan Ramadan. Sampai puasa dapat seminggu itu masih naik, tapi kalau puasa seminggu ke sana turunnya drastis. Terus menjelang Lebaran? Terus tanggal 21 ke atas itu naik banyak lagi. Akibat kenaikan harga, warga harus mengurangi jumlah belanja mereka. Padahal kebutuhan tengah tinggi karena memasuki bulan Ramadan. Warga dan pedagang berharap harga kebutuhan pokok stabil sehingga tidak menyulitkan mereka. Ali Muftagirin dan Yulianto melaporkan dari Kota dan Kabupaten Semarang. Selain belanja kebutuhan pokok, Ramadan juga dimeriahkan dengan perlengkapan sholat baru. Warga mulai berburu baju koko mukena hingga sarung di Pasar Johar, Kota Semarang. Berbagai persiapan dilakukan umat muslim, salah satunya menyiapkan perlengkapan ibadah dan baju muslim. Pasar Johar Kota Semarang menjual beragam perlengkapan sholat seperti mukena, sejadah, sarung, peci baju koko hingga gamis. Ada banyak pilihan warna hingga bahan yang ditawarkan di sini. Warga memilih mendatangi pasar tradisional Johar karena harganya yang bervariasi dan terjangkau. Mulai dari Rp60.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan kualitas bahannya. Harganya yang jelas enak, bisa tawar-menawar. Kayaknya kalau beli itu nggak pakai nawar itu kurang sreg. Kurang sreg gitu ya Bu. Kalau di pasar bisa tawar-menawar Ya. dan pilihannya gimana nih Bu? Dan Banyak atau gimana? Pilihannya juga lebih banyak. Banyak ya Bu. Ya. Banyaknya pengunjung di pasar membawa berkah bagi para pedagang. Omset penjualan mereka pada momen Ramadan meningkat jika dibandingkan dengan hari biasa. Kalau untuk momen-momen kayak gini mengalami peningkatan Mas, apalagi nanti kalau mendekati Ramadan misalnya kurang Lebaran 2 minggu itu lagi padat-padatnya pembeli. Kalau kayak gini ya mulai berangsur-angsur naik sedikit-sedikit, Ya. tidak seperti hari biasanya. Pengunjung Pasar Johar diperkirakan akan semakin ramai jelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke Kabupaten Demak. Sebuah sarang tawon raksasa menggantung di kabel listrik di atas Jalan Raya Pucang Gading Raya. Besarnya sarang tawon membuat warga khawatir jika sewaktu-waktu sarang itu jatuh.
Sarang tawon raksasa ini menggantung di kabel listrik di atas Jalan Raya Pucang Gading Raya, Desa Batursari, Kabupaten Demak. Dengan diameter nyaris 1 meter membuat sarang tawon ini bisa terlihat dari berbagai sudut dan kejauhan. Besarnya sarang membuat tawon tak hanya terbang di sekitar sarangnya, tetapi sampai ke jalan-jalan. Hal ini sudah mengganggu keamanan warga. Warga sudah melapor keberadaan sarang tawon raksasa ini kepada pihak terkait, tetapi belum ada tindakan apapun hingga saat ini. Ya, kamu tengok nek, itu nek jatuh ya mungkin kemana-mana ya? Itu mana-mana. Udah lama apa bukan Bu? Udah lama? Udah lama tapi ya yang mau ngambil tuh enggak pernah udah dilaporkan tapi ya enggak ada tindakan. Itu udah dilaporin. Nah, terus Tak hanya warga sekitar, sarang tawon penyengat ini juga membuat pengguna jalan khawatir. Mereka takut sarang akan jatuh menimpa pengguna jalan yang melintas. Halimah Zafiri melaporkan dari Kabupaten Demak. Ribuan keris dipamerkan dalam bursa keris di Kabupaten Grobogan. Bukan soal benda mistis, pameran itu ingin menekankan pada keindahan dari keris bagian dari warisan seni budaya tanah air. Bagi para kolektor keris, pasti tak mau ketinggalan dengan pameran keris yang satu ini. Ada 4.000 keris yang dipamerkan dalam bursa keris bertajuk Gugah Keris Bumi Pepali. Bertempat di Gedung Serbaguna Purwodadi Kabupaten Grobogan, para kolektor dari Pulau Jawa hingga Lombok meramaikan acara ini. Beragam keris disuguhkan, mulai dari keris Singo Barong hingga keris Nogo Sosro berlapis emas. Keindahan dan lekukan keris menjadi daya tarik dan nilai seni yang tinggi. Adanya pameran keris ini agar masyarakat mencintai keris dari keindahan dan seninya, tak sekedar sebagai benda mistis. Jadi kami bertujuan memberikan edukasi ke masyarakat luas bahwa keris itu bukan suatu hal yang mistik, yang klenik, yang selama ini beredar, bahwa kami mengedukasikan bahwa keris itu sebagai seni budaya leluhur. Dalam pameran ini, pengunjung bisa berbincang dengan para kolektor keris untuk mengetahui kisah dan sejarah dari keris-keris ini. Menunjukkan sebuah seni budaya yang diwariskan dari para leluhur sampai bisa kita nikmati sampai sekarang. Keris adalah senjata tikam golongan belati, senjata tradisional berujung runcing dan tajam pada kedua sisi. Keris pun telah diakui UNESCO sebagai karya agung warisan tanah air pada tahun 2005 lalu. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Jelang perayaan Nyepi, kirap seni budaya dan ogoh-ogoh ramaikan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Solo. Kegiatan yang baru pertama kali itu langsung merebut perhatian warga. Inilah kemeriahan kirap seni budaya dan ogoh-ogoh di Kota Solo. Acara digelar di Jalan Sudirman hingga Balai Kota ini untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Suasana Bali pun kental terasa. Persatuan Hindu Dharma Solo membuka kirap dengan rombongan pemuka agama Hindu, lalu disusul warga yang berbalut budaya Bali. Yang paling dinanti adalah 5 ogoh-ogoh yang menggambarkan sejumlah karakter Butakala yang dikenal dalam budaya Bali. Kemeriahan semakin terasa karena diiringi alunan gamelan Bali. Dibutuhkan waktu 3 bulan lamanya untuk membuat seluruh ogoh-ogoh dalam kirap ini. Ogoh-ogoh nantinya dibakar sebagai simbol memusnahkan sifat-sifat buruk. Kemudian kan Hari Raya Nyepi itu harus bersih dari hal negatif. Maka dari itu kami membuat buta dan setelah sebelum Nyepi kami membakarnya dengan harapan bisa menetralkan hal-hal negatif yang tidak mengganggu Hari Raya Nyepi. Pawai ogoh-ogoh yang melekat dengan budaya umat Hindu asal Sragen ini adalah kali pertama digelar di Kota Solo. Mereka berharap kirap serupa bisa digelar kembali. Suksesnya upacara kesenian tari ogoh-ogoh di Kota Solo yang baru pertama kali ini, saya merasa terkesan dan terima kasih sekali kepada Pak Wali Kota. Dan event seperti ini bisa jalan tahun selanjutnya.
Warga pun ramai memadati sisi kanan kiri jalan. Tak ketinggalan seni tari Bali pun disajikan sebagai penutup kirap dan ogoh-ogoh. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.